Nah, itu pentingnya Presiden Jokowi bergaul secara internasional supaya meluluskan intervensi melalui humanistik perspektif. Tapi kalau Indonesia sebenarnya bilang hentikan kekerasan di situ dan kembali pada perdamaian. Lalu diplomat internasional lihat apa peran Indonesia sementara di fora internasional kan nggak ada kan. Hentikan kekerasan di Palestina, tapi lanjutkan kekerasan di Rempang, lanjutkan kekerasan di Papua, kan sama aja. Jadi motif-motif ini yang membuat Indonesia tidak punya profil, tidak punya semacam energi untuk bicara kelantang di dunia internasional. Sekarang kita ke Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, tema kita malam ini terkait dengan Gaza under attack. Bagaimana Bung Rocky melihat, mungkin bisa dilihat ya, sebenarnya apa sih yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dengan Palestina? Mungkin lihat dari sisi kemanusiaan, dari segi sejarah gitu ya. Dan kira-kira prediksi ini gambaran ke depannya seperti apa? Karena bisa jadi konflik Israel-Palestina ini mewakili juga beberapa masalah peta politik dunia. Ya buat gampangnya supaya kita lebih mudah untuk menerangkan the causes of war, asal usul dari perang adalah watak kekerasan yang melekat pada manusia. Kalau itu filosofi, pertanyaan filosofisnya itu jadi panjang. Tapi supaya jadi pendek, kita bayangkan aja apa sih sebetulnya yang bisa kita terangkan yang menjadi relasi untuk memungkinkan kita mengerti tentang kekerasan itu. Israel dan Palestina itu ibarat istana dan rempang, sama aja. Istana menganggap rempang itu adalah bagian dari otoritasnya, lalu diusirlah rakyat Melayu di situ. Itu sama dengan nasib Palestina itu. Dianeksasi atau dibombardemen atau dikunci sumber-sumber kehidupannya. Itu sama dengan istana menelantarkan rakyat Rempang, persis sama itu. Hanya skalanya aja yang berbeda, yaitu tadi diterangkan oleh teman-teman tadi. Ada variabel internasional. Tapi kalau kita mau jujur sebetulnya, dari awal dari posisi Indonesia, Indonesia itu harus bukan sekedar uh, ada istilah membantu atau mendukung, tapi harus berpihak. Itu soalnya kan. Jadi pemerintah Indonesia berpihak pada siapa? Konsekuensi dari berpihak adalah ambil risiko di dalam konflik internasional dan posisi Indonesia harus jelas tuh. Kita bisa bilang kami mendukung Palestina, oh iya, tetapi pada saat yang sama seluruh aktivitas bisnis Indonesia itu justru berlangsung dengan fasilitas yang memungkinkan kita tunduk pada kekuatan Barat. Kan itu konyolnya di situ kan. Jadi sebetulnya kita kalau kita pikirkan secara agak matang, kita tahu apa yang terjadi secara historis, tapi pandangan historian tidak memungkinkan kita untuk tiba pada pertanyaan kuncinya tuh. Siapa yang berbuat salah pertama dalam kasus itu? Oh, yang berbuat salah pertama adalah Theodor Herzl yang menulis tentang protokol Sion. Oh iya, tetapi itu juga dalil yang dimanfaatkan oleh publik internasional untuk memungkinkan membela Israel dengan fasilitas-fasilitas historis kan. Padahal perkembangan umat manusia setelah PBB mestinya kita pindah dari doktrin-doktrin itu, entah itu protokol Sion, entah itu perjanjian Belfast segala macam itu, kita pindah pada prinsip bahwa PBB kita akui sebagai tempat untuk mencari battle of last resort itu dalam soal perdamaian. Kan fungsi PBB ada mengupayakan perdamaian, bukan memprovokasi pihak-pihak kan. Jadi kalau kita balik lagi pada tatanan dunia kita. Memang sejak Perang Dunia Kedua ada upaya untuk realignment, menyusun ulang motif-motif perang itu. Karena itu kemudian ada pasal-pasal yang mengatur bagaimana yang disebut ius in bello, apa namanya itu alasan untuk berperang dan alasan untuk memulai perang, ius ad bellum dan ius in bello, dan praktek peperangan yang sifatnya humanis. Walaupun itu bertentangan dalam istilah perang yang humanis, tetapi harus ada dasar. Demi apa peperangan itu? Demi menghasilkan peace, demi menghasilkan perdamaian. Tetapi kita mulai dengan filosofi yang berbeda. Bagi Israel, itu menteri pertanahan lebih diunggulkan daripada menteri pertahanan. Karena bagi Israel, perang itu artinya mempertahankan tanah atau memperluas sana itu. Kan kita tahu dari sejak Stockholm istilah apa namanya land for peace itu nggak pernah berhenti sebagai doktrin Israel kan.
Jadi kalau kita lihat dari awal, aneksasi Israel itu dasarnya dua. Satu adalah mitologi yang disebut sebagai protokol Sion itu, yang mengupayakan supaya seluruh umat Yahudi itu harus pulang kampung. Itu ada mistiknya di situ tuh, nggak ada urusannya dengan apa yang sedang berlangsung sekarang. Yang kedua adalah pengkhianatan, bukan dari Israel sebetulnya, dari politisi-politisi Israel kan. Kalau terjadi pergantian perdana menteri, selalu Israel datang dengan proposal moderat, yaitu peace, peace, peace. Sekarang karena dipimpin oleh partai konservatif, maka yang terlihat adalah kebengisan sebetulnya. Jadi kita mau lihat bagian itu dari sisi apa namanya, the dark side of human psychology itu. Nah, Netanyahu itu bagian dari sisi gelap psikologi kepemimpinan di Israel yang berulang terus. Ada saatnya partai buruh pemerintah lebih moderat, lalu diganti lagi dengan partai Likud yang lebih konservatif. Tetapi pergantian-pergantian itu kan sepengetahuan Amerika. Nah, pergantian-pergantian ini juga sepengetahuan Indonesia tuh. Jadi jangan kita anggap bahwa seluruh orang Israel itu memusuhi Palestina. Tidak, itu tergantung dari siapa yang pemerintah di situ tuh. Walaupun yang disebut tadi secara historis seluruh dunia menganggap bahwa itu perang antara Israel dan Palestina, saya kira dalam lebih mikro nggak begitu tuh. Jadi partai politik di Israel yang tidak paham atau sengaja mengabaikan prinsip-prinsip jus in bello dan jus ad bellum yang memungkinkan perang itu berkecamuk terus. Jadi Indonesia sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam lagi tuh, kita sebetulnya negara yang harusnya mempromosikan perdamaian supaya kita didengar oleh dunia tuh. Nah, itu pentingnya Presiden Jokowi bergaul secara internasional supaya meluluskan intervensi melalui humanistic perspektif. Tapi kalau Indonesia sebenarnya bilang hentikan kekerasan di situ dan kembali pada perdamaian, lalu diplomat internasional lihat apa peran Indonesia sementara di fora internasional kan nggak ada kan. Hentikan kekerasan di Palestina, tapi lanjutkan kekerasan di Rempang, lanjutkan kekerasan di Papua, kan sama aja. Jadi motif-motif ini yang membuat Indonesia tidak punya profil, tidak punya semacam energi untuk bicara kelantang di dunia internasional. Padahal sebetulnya dari awal Palestina itu kita berutang pada Palestina, karena Palestina ada corong kemerdekaan Indonesia di awal itu. Jadi saya mau lihat ini bukan sekedar sebagai analisis faktual atau menonton perang. Kan kita tidak menonton perang di sana kan. Kita mau mengaktifkan apa yang disebut ikut di dalam perdamaian dunia. Yang kita mau tuntut dari pemerintah Indonesia adalah ketegasan. Ikut artinya apa tuh? Bukan sekedar cuap-cuap diplomasi itu. Dan seluruh data yang diberitakan oleh jurnalis bisa kita akses. Kecanggihan analisis dari mereka yang belajar teori hubungan internasional juga bisa dipakai pemerintah. Tetapi pemerintah mesti ada poin di situ. Itu intinya tuh. Kalau nggak ada poin, kita cuma dengar ulasan-ulasan aja kan. Komentar-komentar yang sama dengan komentar wartawan itu. Nggak ada bedanya tuh. Tetapi bagi kita yang justru di ujung kepemimpinan Pak Jokowi, kan ada Pak Prabowo, ada Anies, ada Ganjar, kan dia yang mesti speak out buat mengatakan apa sebetulnya akan saya lakukan kalau saya jadi presiden tuh. Kalau Presiden Jokowi dia udah nggak dipeduli di dunia tuh, dan kita nggak anggap lagi bahwa Presiden Jokowi itu punya akses atau punya kemampuan kapasitas diplomasi di situ tuh. Dia cuap-cuap doang tuh. Nah, kita nggak ingin ke Palestina ini tidak masuk di dalam kawasan pikiran kita tuh, atau kawasan yang memungkinkan kita memilih calon presiden. Jadi mumpung ini ada isu Palestina, kita mau uji juga nih calon-calon presiden kita, apakah mereka mengerti tentang ide perdamaian dunia, apakah mereka mengerti tentang genealogi yang udah berabad-abad ketegangan di Timur Tengah, apakah mereka mengerti bahwa bagian-bagian yang sedang dijaminkan di Timur Tengah itu juga ada proposal-proposal bisnis dari negara-negara besar untuk menguji kekuatan senjata. Apakah mereka mengerti bahwa apa yang terjadi di Palestina dan Israel itu juga bagian untuk menghitung apakah ketegangan antara Amerika, China, dan Rusia itu bisa diselesaikan dengan menghitung kemampuan membiayai perang. Jadi semua ini adalah faktor yang mesti ditanyakan pada calon-calon presiden kita tuh. Kalau kita bawa ini dalam kasus recent issue hari ini, bahwa banyak orang yang termasuk politisi yang hanya ikut ngomong doang tuh, tapi nggak mau masuk dalam kedalaman problem. Saya kira itu poin pertama. Jadi intinya adalah
analisis kita bisa buat segala macam. Kita tahu bagaimana negara-negara Arab juga berbohong terhadap dukungan mereka pada Palestina karena memerlukan lisensi jual beli senjata dari Amerika sehingga mesti buka hubungan diplomatik dengan Israel. Kita tahu semua itu. Tetapi bagi Indonesia, dan itu yang lebih penting bagi kita, bangsa ini mau mengucapkan apa pada Palestina itu. Tentu kita mengutuk Israel dan kita ingin supaya Palestina itu diberi hak pertama dia sebagai bangsa, yaitu kemerdekaan. Kan hanya itu kan. Nah itu yang mesti dipastikan, didorong dengan kalimat-kalimat efektif supaya Indonesia berbunyi di fora internasional. Tetapi itu nggak mungkin dilakukan oleh Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi siksa pasti itu, karena ada kepentingan-kepentingan ideologi yang masuk dalam kabinetnya tuh. Saya kira itu untuk berbicara agak lebih kasar.